Shalom. Haleluya. Saya katakan selamat pagi, selamat bersekutu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita saksikan tubuh jiwa dan roh kita untuk datang memuji dan menyembah nama Tuhan. Kita pujikan pujian oleh karena kemurahan Tuhan. Bukan oleh karena kemampuan dan kekuatan kami, karena Engkau yang menopang hidup kami,
Engkau yang memungkinkan hidup kami sehingga kami boleh ada sampai hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kemurahan-Mu. Terima kasih untuk anugerah-Mu sehingga kami boleh menikmati hari-hari yang masih Tuhan sediakan di dalam kehidupan kami. Secara khusus pada pagi hari ini kami boleh menghampiri tata kasih karunia-Mu lewat ibadah raya yang Kau sediakan di dalam kehidupan kami. Kami boleh membangun persekutuan dengan Tuhan. Kami boleh menikmati hadirat Tuhan. Kami boleh menikmati persekutuan yang indah bersama dengan Tuhan. Kami percaya saat ini Kau hadir di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan jalannya ibadah ini mulai dari awal hingga selesainya ke dalam tangan-Mu. Biarlah Roh-Mu menguasai hati dan pikiran kami, sehingga apa yang kami persembahkan lewat pujian kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Serahkan hamba-hamba-Mu yang saat ini sudah mempersiapkan diri untuk melayani pekerjaan-Mu, baik pemimpin pujian, pemain musik, ketua LCD, demikian pula operator penayangan ini maupun hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman. Mari Tuhan Engkau lengkapi kami dengan pengurapan-Mu sehingga pelayan kami boleh berkenan di hadapan Tuhan dan boleh menjadi berkat bagi sidang jemaat Tuhan dalam pekerjaan kuasa kegelapan yang kini coba mengganggu jalannya ibadah ini. Merebut berkat Tuhan yang Tuhan sediakan bagi kami. Kami menyatakan hati bersama jemaat untuk memanggil nama-Mu, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam kuasa-kuasa yang bukan dari Allah, dalam bentuk apapun kami tolak, kami patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Dan bila Roh yang Kudus menguasai hati kami, pikiran kami, sehingga berkat ibadah ini seutuhnya boleh menjadi bagian di dalam kehidupan kami. Tuhan berkati setiap gereja-gereja yang mengadakan ibadah yang sama kita lakukan. Bagaimana Tuhan memberkati kami, Tuhan memberkati mereka semuanya agar nama-Mu dipermuliakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kepala Gereja kami serahkan segala doa kami, dan yang siap untuk memuliakan Tuhan, mari bersama kita katakan amin. Silakan duduk kembali. Kembali saya ucapkan shalom. Haleluya. Pujilah nama Tuhan. Saudara bersuka cita pada saat ini. Amin. Dapat bersuka cita pada Tuhan pada saat ini, walaupun pada saat ini kita tidak bisa sama-sama untuk beribadah di gereja kita, dan walaupun pada saat ini kita beribadah di tempat kita masing-masing, tapi bila tidak mengurangi sukacita kita adalah memuji dan menyembah nama Tuhan. Karena kita tahu dan kita yakin bahwa 2-3 orang bersekutu di dalam nama Tuhan, Tuhan ada dan hadir di tengah-tengah kita. Terpujilah nama Tuhan, kita pujikan pujian pertolongan. Yeah.
hatiku tenang berada dekatmu. Kaulah jawaban hidupku. Haleluya. Hatiku tenang berada dekatmu. Oh ya, pelihara hidupku pertolonganmu. Begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Di matamu tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, ku pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Haleluya. Saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Di matamu tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, ku rasakan padamu. Di matamu tertuju padamu, di matamu, di matamu tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Haleluya. Pujilah nama Tuhan. Saat mata kita, mata rohani kita tertuju pada Tuhan, maka pertolongannya begitu ajaib akan senantiasa menyertai kehidupan kita. Walaupun kita lihat dari banyak berita di media massa menyebarkan wabah virus ini yang begitu masif, begitu cepat sekali menjalar ke seluruh provinsi di Indonesia. Tapi kita yakin bahwa saat kita mau dekat kepada Tuhan, penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan akan senantiasa bersama dengan kita. Karena Dia adalah Allah Bapa yang sangat baik. Terpujilah nama Tuhan, kita pujikan Bapakku yang baik. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya.
pengharapan kami di hadapan Tuhan. Engkau adalah segalanya di dalam kehidupan kami. Kau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau tidak pernah mengecewakan kehidupan kami. Kau selalu ada bersama di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Kau yang menjadi pengharapan hidup kami. Engkau lah yang memberikan kekuatan di dalam hidup kami. Dan kami percaya kalau Tuhan, Engkau memberikan kemampuan kami sampai hari ini. Di hari-hari yang akan datang pun, Tuhan, Engkau tetap akan menopang kehidupan kami. Kau memelihara kehidupan kami dengan cara Tuhan yang ajaib. Terima kasih Bapak. Biarlah setiap persoalan ujian kami hari ini boleh berkenan dan menyenangkan hati daripada Tuhan. Tiba saatnya kami siapkan hati kami untuk dipenuhi dengan firman. Mari Roh Kudus kuasai hati kami, pikiran kami, sehingga firman boleh termateraikan di dalam kehidupan kami dan firman nyata di dalam langkah perjalanan kehidupan kami. Berkatilah hamba-Mu yang saat ini sudah mempersiapkan diri untuk menyampaikan kebenaran firman. Tuhan lengkapi dengan hikmat-Mu, kebenaran-kebenaran firman Tuhan nyatakan untuk membekali kehidupan kami di dalam menghadapi dunia yang penuh dengan tantangan saat ini. Kami percaya firman-Mu yang akan memberikan kekuatan, firman-Mu yang akan memberikan pengharapan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, dan kami sambut firman-Mu pagi hari ini. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, silakan duduk kembali. Saya ucapkan shalom. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Hanya oleh karena anugerah dan kemurahan Tuhan saja, pagi hari ini kita dipertemukan kembali dalam ibadah raya yang masih Tuhan sediakan di dalam kehidupan kita. Saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian tetap masih di dalam perlindungan Tuhan, dan semua saya yakin tetap dalam kondisi tubuh yang sehat. Nah, ini sebabnya mari kita siapkan hati kita siapkan segenap kehidupan kita untuk menyambut kebenaran firman Tuhan yang menjadi kebutuhan kita pagi hari ini. Dan firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Muda Joko Suwarno. Untuk itu waktu dan tempat saya sediakan. Sidang Jumat yang dikasihi Tuhan, saya sampaikan salam. Diberkatilah Tuhan pada pagi hari ini. Puji Tuhan, di dalam kesempatan yang sangat baik ini, Tuhan masih memberikan pertolongan kepada kita semua, sehingga kita semua tetap bisa beribadah dengan baik. Puji nama Tuhan. Di dalam kondisi yang seperti ini, kita dituntut untuk menjadi orang-orang yang baik. Disinilah kita ditampil. Apakah kita bisa bertumbuh menjadi orang yang baik, atau tetap menjadi orang yang belum bisa menjadi berkat. Puji nama Tuhan. Pagi hari ini firman Tuhan sebutkan tema mengalahkan kejahatan. Mari kita buka dalam kitab Roma pasal 12 ayat 21. Roma pasal 12 ayat 21. Demikian firman Tuhan. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Amin. Inilah yang menjadi tugas dalam hidup kita di dalam menghadapi situasi yang seperti ini. Kita harus mampu menampilkan diri sebagai orang-orang yang baik. Itu sebabnya firman Tuhan memesankan kepada kita, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan. Di dalam situasi yang seperti ini, jangan sampai kita ini menjadi orang yang egois. Kita harus menjadi orang yang baik, sebab kebaikan itulah yang akan mampu mengalahkan kejahatan. Jadi kalau kejahatan itu dilawan dengan kejahatan, tidak akan selesai. Tetapi firman Tuhan yang berkata, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan, itulah yang menjadi kebenaran di dalam hidup kita. Bagaimanapun keadaannya, kita ini tidak lupa
luput atau tidak lepas untuk diperhadapkan terhadap orang-orang yang semuanya tidak menjadi orang yang baik dengan kita. Ada orang yang menyenangkan, ada orang yang tidak menyenangkan, dan bahkan ada orang yang berbuat jahat kepada kita. Tetapi tugas kita bukan mengalahkan dia dengan kejahatan, bukan membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Nah, inilah yang akan menjadikan warna yang tersendiri di dalam hidup kekristenan kita, sehingga kita tidak menjadi sama dengan orang-orang yang belum mengenal kepada Tuhan. Untuk mengalahkan kejahatan dengan kebaikan itu bukan sesuatu yang mudah. Itu membutuhkan satu pengorbanan, membutuhkan satu kekuatan dari Tuhan. Sebab untuk memberkati orang yang berbuat jahat itu tidak mudah. Kalau untuk memberkati orang-orang yang baik itu mudah. Tapi inilah yang dituntut oleh firman Tuhan, supaya kita bisa mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Ada banyak cara yang dianjurkan oleh firman Tuhan untuk menjadi alat bagaimana supaya kita ini mampu mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Mari kita buka di dalam kitab Matius pasal 15 ayat 18 sampai 19. Matius pasal 15 ayat 18 sampai 19. Demikian firman Tuhan, Matius 15 ayat 18. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Jelas. Jadi kejahatan itu timbul dari dalam hati. Dan untuk menguasai supaya kita mampu mengalahkan kejahatan dengan kebaikan itu, kita harus mempersiapkan hati. Bagaimana kita memiliki hati yang baik, memiliki hati yang dipenuhi oleh firman. Sebab ayat 18 tadi mengatakan apa yang keluar dari mulut berasal dari hati. Kalau di dalam hatinya isinya firman, yang keluar dari firman. Tetapi kalau yang ada di dalam hati itu kejahatan, yang keluar di dalam mulut adalah kejahatan. Nah, inilah sarana firman yang diberikan oleh Tuhan agar kita ini memiliki hati yang baik, hati yang dipenuhi oleh firman Tuhan. Sehingga di saat kita akan berbuat jahat terhadap orang lain, kalau hati kita diisi oleh firman Tuhan, maka kejahatan itu akan dikatakan. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat. Nah, ini pikiran secara manusiawi. Karena firman Tuhan juga mengatakan tidak seorang pun berbuat baik. Itu secara jasmani. Tetapi kita sudah bukan orang-orang jasmani lagi. Kita sudah dimenangkan oleh Kristus. Kita sudah dipindahkan dari kuasa maut ke dalam kerajaan anaknya yang kasih. Kita sudah dijadikan orang-orang warga kerajaan surga. Sehingga hati kita itu tidak dipenuhi oleh pikiran jahat. Tetapi hati kita ini yang selalu diisi oleh firman Tuhan ini, dan firman Tuhan ini menetap di dalam hati. Dan disitulah nanti maka kita akan mampu mengalahkan pikiran-pikiran jahat dengan kebaikan. Tanpa hati ini dipenuhi dengan firman, maka tidak mampu mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Dan itu sebabnya sudah kepada dikasih Tuhan, mari kita tidak jemu-jemu
untuk dididik, diajar, dan dinasihati oleh firman Tuhan. Sebab hanya itu yang sanggup untuk mencetak orang menjadi baik. Sebab firman Tuhan itu mengatakan tugas kita itu hanya satu, yaitu berbuat baik. Dalam kondisi apapun, dalam situasi apapun, kita harus mampu selalu berbuat baik. Itulah warna kekristenan kita. Nah, itu sebabnya jemaat dikasih Tuhan. Di saat kita masuk di dalam warna yang lain, yaitu warna yang berbau kejahatan, mari kita kembali masuk di dalam warna-warna kebaikan. Puji nama Tuhan. Kita akan melihat di dalam kitab Mazmur pasal 25 ayat 8 sampai 9. Mazmur 25 ayat 8 sampai 9. Ya, demikian firman Tuhan. Mazmur 25 ayat 8. Tuhan itu baik dan benar, sebab Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Jadi tadi dari dalam hati itu keluar pikiran-pikiran yang jahat. Itu hati secara manusia yang belum diubah oleh firman Tuhan. Tetapi setelah hati kita sudah diubah oleh firman Tuhan, maka kita harus menjadi orang yang rendah hati. Bukan orang yang tinggi hati, bukan orang yang sombong, bukan orang yang jumawa, tetapi menjadi orang yang rendah hati. Nah, karena orang yang rendah hati itulah nanti Tuhan akan membimbing, Tuhan akan memampukan untuk kita menjadi orang-orang yang bisa mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Secara manusia susah mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Yang memampukan itu adalah Allah sendiri. Allah nanti yang akan memampukan kita untuk mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Kita lihat, Tuhan itu baik dan benar, sebab Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Pertama, Ia menunjukkan. 9. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum. Jadi dasarnya adalah rendah hati. Siapa yang mau masuk di dalam kerendahan hati, maka Tuhan akan membimbing orang-orang yang rendah hati itu untuk menjadi orang-orang yang menurut hukum. Nah, kalau orang sudah menurut hukum, maka di dalam hati orang itu dipenuhi dengan firman. Pertama, ditunjukkan. Kedua, dibimbing. Dan yang ketiga, dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Jadi dalam 3 tahap inilah, maka manusia nanti akan mampu mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Tanpa Tuhan menyertai kita, maka kita tidak akan mampu. Karena pada dasarnya manusia itu tidak ada yang baik. Manusia kecenderungannya itu ingin berbuat jahat. Hanya adalah perubahannya Tuhan inilah orang akan mampu. Namun kita harus mau dijadikan orang yang rendah hati. Sebab orang-orang yang rendah hati itu pertama akan ditunjukkan jalan. Ini loh jalan yang harus kamu lakukan. Kalau Tuhan yang menunjukkan jalan, itu tidak ada yang salah. Itu sebabnya dia katakan kepada orang-orang yang sesat. Orang-orang yang jalannya sesat akan ditunjukkan oleh Tuhan, diluruskan. Dan yang kedua, Ia membimbing. Kalau orang tidak suka menurut firman Tuhan, Tuhan akan Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, sehingga orang
hidup sesuai dengan kebenaran Tuhan. Ia membimbing, dan yang ketiga, ia mengajarkan jalannya kepada orang yang benar. Sehingga jalan kita selalu diajarkan, dibimbing, ditunjukkan oleh Tuhan, maka tidak ada satu salah. Nah, disitulah maka manusia akan mampu mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Tanpa kita masuk di dalam rencananya Tuhan, tanpa kita ikut apa yang dikehendaki oleh Tuhan, maka kita tidak akan mampu mengalahkan kejahatan. Hanya Tuhanlah yang sanggup untuk memampukan kita mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Sebab Tuhan itu baik dan benar. Jadi apapun yang akan ditunjukkan Tuhan, apapun yang akan dipimpin Tuhan, apapun yang akan diajarkan Tuhan, itu semuanya selalu benar. Nah, jika jemaat yang dikasih Tuhan, betapa indah jikalau dunia ini diisi dengan kebaikan, sehingga tidak ada permusuhan, tidak ada kedengkian, tidak ada iri hati. Sebab di dalam Matius tadi dikatakan, di dalam hati manusia itu yang ada pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Dan itu semuanya harus dihilangkan. Hatinya dirubah menjadi rendah hati. Dan untuk memotong bermacam-macam kejahatan tadi tidak mudah. Itu membutuhkan ketaatan, membutuhkan keseriusan. Bagaimana kita harus mendadani hidup ini? Bagaimana kita harus hidup menurut Tuhan? Iya, untuk menerima sesuatu yang baik itu memang tidak mudah. Dibutuhkan satu keteguhan, dibutuhkan satu kekuatan, dan kekuatan itu harus dari Tuhan. Sebab dengan kekuatan kita sendiri gak mampu. Harus membutuhkan kekuatan dari Tuhan, maka kita akan mampu mengalahkan kejahatan dengan baik. Nah, mari kita jemaat yang dikasih Tuhan, kita bisa mempraktekkan ini. Mungkin di dalam kelompok yang kecil dulu, di dalam rumah tangga, suami istri, anak-anak, satu keluarga. Tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Kalau tidak keluarga sudah sukses, keluar menjadi orang-orang yang rendah hati, menjadi orang-orang yang dapat mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Ya. Kita lihat di dalam Amsal pasal 3 ayat 27. Amsal Soleman 3 ayat 27 sampai 28. Demikian bunyi firman. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerima, padahal engkau mampu melakukannya. 28. Janganlah engkau berkata kepada sesamamu, pergilah dan kembalilah, besok akan diberi, sedangkan yang diminta ada pada. Ini adalah salah satu cara untuk mencetak menjadi orang yang baik, menjadi orang yang rendah. Dikatakan dalam firman Tuhan, jangan menahan kebaikanmu. Kepada siapa? Tadi ayat 28, kepada sesamamu. Sesama itu siapa? Sesama itu tidak ada kriterianya. Jadi janganlah menahan kebaikanmu terhadap sesama, berarti semua manusia. Apakah itu orang baik, apakah itu orang jahat, tugas kita itu berbuat baik dan tidak boleh menahan kebaikan. Janganlah engkau berkata kepada sesama, pergilah dan kembalilah, besok akan diberi. Itu namanya menahan. Salah satu mungkin ada seseorang
seseorang yang minta bantuan kepada kita. Padahal di dalam hidup kita ini ada atau mampu atau bisa. Tapi kita berkata, besok saja kami kembali ke sini. Nah, itu yang dilarang oleh firman Tuhan. Itu yang dikatakan menahan kebaikan. Jadi di saat di dalam hati kita digerakkan oleh suara Roh Kudus untuk menolong orang, lakukanlah itu. Jangan ditahan. Seringkali kita itu diperlihatkan atau diperhadapkan kepada orang-orang yang bisa kita tolong. Kalau di dalam hati kita itu ada gerakan, itu lakukan, jangan ditahan. Ya. Seringkali itu kita itu sebenarnya sudah diingatkan oleh Roh Kudus. Ayo bantu orang itu, ayo bantu orang itu. Tapi seringkali di dalam hati ini masih sering menahan. Apalagi kalau yang kita lihat itu, oh itu orang bukan teman baik saya. Oh itu orang jahat. Oh itu orang yang tidak aku sukai. Nah itulah seringkali hidup kita itu membuat batasan-batasan untuk menolong orang. Padahal firman Tuhan mengatakan janganlah menahan kebaikanmu kepada sesamamu, kepada semua orang, semua kalangan. Apakah itu orang baik, apakah itu orang yang menyenangkan, apakah itu orang yang tidak menyenangkan, itu layak untuk kita berbuat baik. Nah, mari jemaat yang kasih Tuhan, di dalam situasi yang seperti ini, semua orang berkata serba kesulitan. Nah, di dalam suasana yang serba sulit ini, di saat kita bisa berbuat sesuatu, mari kita berbuat sesuatu sesuai dengan kapasitas yang ada di dalam hidup kita. Jangan menahan kebaikan terhadap sesama kita. Ayo kita tunjukkan kita menjadi terang dunia, sehingga kebaikan kita itu menjadi terang, menjadi sinar di mana-mana, dikenal di mana-mana. Inilah kesempatan kita untuk berbuat baik. Di saat banyak orang membutuhkan pertolongan, disinilah waktunya kita untuk menunjukkan kebaikan kita. Mari, kalau kita berbicara tentang sulit, memang semua orang sulit. Zaman sekarang semua sulit, pekerjaan macet di mana-mana, tetapi Tuhan tetap memberikan kebaikan kepada kita. Dan mari kebaikan yang diberikan Tuhan kepada kita salurkan kepada orang lain, supaya orang lain juga merasakan kebaikan dari Tuhan. Nah itulah tugas kita. Saya yakin kalau di dalam hati kita, di dalam pikiran kita memiliki kerendahan hati, Tuhan pasti memberikan sesuatu untuk kita bisa berbuat baik kepada sesama. Nah, sudah cuma dikasih Tuhan. Mengapa seringkali banyak orang tidak bisa mengalahkan kejahatan dengan kebaikan? Walaupun sudah mengenal firman, walaupun sudah keluar masuk gereja, kenapa masih banyak orang tidak bisa mengalahkan kejahatan dengan kebaikan? Kita baca di dalam Roma pasal 1 ayat 21. Roma 1 ayat 21. Demikian firman Tuhan. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh dan gelap. Inilah kenapa masih banyak orang tidak bisa berbuat baik, walaupun sudah diberkati luar biasa oleh Tuhan, walaupun sudah diberikan pengertian oleh firman Tuhan. Dan firman Tuhan tadi mengatakan sekalipun mereka mengenal Allah, berarti bukan orang Tuhan, mereka tidak mengenal Allah, tetapi mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah. Itu artinya walaupun mereka mengenal Allah, tetapi mereka tidak mau melaksanakan
firman Tuhan. Mereka tidak mau melaksanakan perintah-perintah firman Tuhan. Itu sama dengan tidak memuliakan Dia sebagai Allah. Jadi perintah-perintah dari Allah yang seharusnya kita lakukan itu diabaikan. Kenapa diabaikan? Sebab pikiran mereka seringkali menjadi sia-sia dan hati mereka bodoh dan gelap. Ini permasalahan. Sehingga dia tidak memikirkan bagaimana untuk bisa berbuat baik dengan orang. Dia hanya memikirkan dirinya sendiri, menjadi orang yang egois. Kata Bapak Cornelius, egosentris. Ya. Memikirkan diri sendiri. Kenapa? Karena tidak melaksanakan firman Tuhan, tidak menghargai Allah. Sehingga pikirannya itu bodoh dan gelap. Ayo kita baca dalam ayat 28 pasal 1 tadi. Roma 1:28. Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah. Saya ulang lagi. Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang tertutup, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas. Ini akibat orang yang tidak bisa memuliakan Allah dengan cara mengabaikan firman Tuhan. Sehingga di dalam pikirannya itu merasa tidak perlu hidup dengan sesuai firman Tuhan. Gak merasa perlu. Nah, orang-orang yang seperti itu, maka Allah itu menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang tertutup. Berbahaya. Kalau orang-orang semacam ini tidak bertobat, itu berbahaya. Karena pikirannya itu diserahkan kepada Allah, kepada pikiran-pikiran yang tertutup, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas. Udah melencengkan firman. Kenapa? Karena mereka merasa gak perlu untuk mengakui firman, gak perlu untuk hidup sesuai dengan perintah Allah. Nah, mari sudah coba dan kasih kita nasihat-nasihat yang seperti ini jangan sampai terjadi pada kehidupan sidang jemaat Indonesia. Ini menjadi satu peringatan supaya kita tidak terjerumus di dalam perkara-perkara seperti ini. Tetapi mari kita menjadi orang-orang yang hidup sesuai dengan firman Tuhan. Hati kita isi dengan firman Tuhan, supaya apa yang keluar dari hati itu adalah firman, sehingga kita mampu mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Nah, dalam situasi yang sulit seperti ini, kalau kita bisa menjadi orang-orang yang baik, maka nama Tuhan selalu dipuji dan dipermuliakan. Mari untuk menciptakan suasana yang baik itu memang tidak mudah, membutuhkan ketekunan, membutuhkan kesungguhan, dan membutuhkan ketaatan. Nah, biarlah dengan firman Tuhan ini dapat menjadikan kita menjadi orang-orang yang baik. Kalau hati kita ini, maka Allah kita akan menunjukkan, membimbing, dan mengajar. Maka 3 sarana inilah yang akan mampu menjadikan kita untuk mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Inilah firman Tuhan yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saya undang pemain musik dan singer untuk maju ke depan. Kita pujikan pujian boleh karena kemurahan Tuhan, maka itu kita ada sampai hari ini.
Kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Tuhan, ku sembah Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau elak bagiku. Sembah, ku sembah Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau elak bagiku. Sembah Tuhan, ku sembah Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau elak bagiku. Selamanya Kau elak bagiku. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Biarlah setiap firman yang sudah kami sampaikan kepada setiap jemaat tidak hanya untuk dimengerti, tetapi biarlah firman ini menjadi rema di dalam hidup kita, sehingga hati kita senantiasa dipenuhi dengan firman, sehingga apa yang keluar dari mulut keluar dari dalam hati, yaitu firman Tuhan, sehingga kita mampu menjadi orang-orang yang dapat mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Tuhan, terima kasih. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang akan memampukan kita untuk sanggup hidup sesuai dengan kebenaran firman, sehingga hidup kita Tuhan dapat menjadi warna yang tersendiri di tengah-tengah situasi yang susah dan sulit seperti ini. Kita sanggup menjadi orang-orang yang baik di hadapan, sehingga nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih, berkati seluruh jemaat yang sudah mendengarkan sabda firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saya kembalikan kepada Bapak Pendeta Cornelius. Ya, terima kasih Bapak Ketua yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, yang menuntun kita, yang membimbing kehidupan kita di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Banyak orang diperhadapkan dengan kesulitan, dan kesulitan-kesulitan itu akan mengubah seseorang yang mungkin dulunya baik bisa tidak menjadi baik, dulunya baik bisa menjadi rusak, dulunya baik bisa menjadi jahat oleh karena kesulitan-kesulitan yang dihadapi. Nah, untuk itu kebenaran firman Tuhan pagi hari ini membimbing kita. Apapun yang dilakukan, apapun yang diperbuat oleh orang-orang di sekitar kita, biarlah tidak akan mempengaruhi kehidupan kita. Kita tetap punya landasan kehidupan untuk bisa berbuat baik. Bahkan jika ada orang yang berbuat jahat, kita pun tetap melakukan kebaikan.
yang nyata di dalam kehidupan kita. Ya, puji Tuhan. Ada beberapa pengumuman yang perlu diperhatikan. Yang pertama, bagi sidang jemaat yang ingin memberikan persembahannya untuk pekerjaan Tuhan, hari ini gereja dibuka mulai jam 8.30 sampai jam 10 pagi. Kegiatan ibadah untuk hari Senin, ibadah doa tetap jam 17.30, ibadah wanita jam 17.30 atau setengah 6. Hari Rabu tetap ada ibadah PA jam 6. Dan semua kegiatan-kegiatan ibadah ini masih dilakukan di rumah masing-masing lewat YouTube Bukensil. Ya, mari kita ajak keluarga kita tetap mengikuti semua kegiatan ibadah yang masih Tuhan sediakan di dalam kehidupan kita. Tidak ada format yang lain. Saya undang semua bagi berdiri. Mari kita akhiri ibadah kita pagi hari ini dengan satu pujian. Terima kasih Yesus. Inilah lapangkan hati kami di akhir ibadah kami pagi hari ini ya Tuhan. Hanya rasa syukur, hanya rasa terima kasih yang kami naikkan di hadapan Tuhan untuk kebaikan Tuhan, untuk berkat Tuhan lewat kebenaran firman yang sudah Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami, membekali kami, mengarahkan kami, membimbing kami di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kesulitan saat ini, bisa mengubah karakter seseorang yang baik tidak menjadi baik, yang baik bisa menjadi jahat. Walaupun dalam kondisi seperti ini, biarlah kebenaran firman tetap mendasari kehidupan kami. Bagaimana kami harus berpijak, bagaimana kami harus mengambil keputusan membawa hidup ini, bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan, tetapi belajar untuk berjalan sesuai dengan kebenaran firman. Roh Kudus menolong kami semua jika kebenaran ini nyata di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terusnya kami menyerahkan Ibu Gembala. Kami berdoa untuk Ibu Sudarmiasih, untuk Ibu Yaya. Kami serahkan untuk Ibu Bibit maupun saudara-saudara kami yang lain yang sakit terganggu kondisi kesehatannya. Semuanya ke dalam tangan kami serahkan. Mari Tuhan turunkan tangan kuasa-Mu, jangka mereka yang sakit di dalam nama Yesus Kristus, yang sakit disembuhkan, yang sakit dipulihkan. Kuasa figur Tuhan Yesus sanggup memberikan pertolongan. Bapak Ibu kami yang sudah berusia lanjut, biarlah Tuhan tetap anugerahi dengan kekuatan dan kesehatan. Untuk saudara kami Febri yang menanti kelahiran putranya yang pertama, kiranya Tuhan tetap menganugerahi dengan kekuatan dan kesehatan, baik itu maupun janin yang ada di dalam kandungannya, hingga waktu yang ditetapkan oleh Tuhan melahirkan dengan selamat, tidak kekurangan sesuatu apapun. Rencana perbaikan tempatan parkir tetap dalam tangan kami serahkan. Engkau sudah membuka jalan bagi kami
Tuhan yang akan melengkapi semua keperluan kebutuhan ini, karena semuanya yang kami lakukan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Hamba-hamba yang sudah melayani pekerjaan hari ini, Tuhan memberkati mereka semuanya, bahkan semakin memperindah pelayanannya di hari-hari yang akan datang. Berkati lingkungan kami, berkati kota kami, berkati bangsa dan negara kami dengan ketenangan, kedamaian dan kesejahteraan. Kami telah berdoa saat ini untuk tim medis, kami serahkan untuk anggota TNI Polri, demikian pula sukarelawan yang memberi hidupnya untuk menolong saudara-saudara kami yang terkena dampak langsung dari virus corona ini. Kiranya Tuhan memberikan perlindungan kepada mereka. Tuhan memberikan kekuatan dan kemampuan sehingga dapat mengatasi problema ini, sehingga wabah ini segera dapat terselesaikan oleh karena pertolongan, oleh karena penyertaan Tuhan atas kehidupan mereka. Kami percaya Tuhan dapat segera menuntaskan semua masalah, semua persoalan yang saat ini sedang terjadi di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan. Pada akhirnya kami serahkan seluruh sidang jemaat ke dalam tangan kuasa-Mu, baik yang ada di dalam kota maupun yang ada di luar kota. Tuhan tetap jaga lindungi sertai mereka, ya Tuhan, supaya mereka tetap di dalam perlindungan Tuhan, sehingga tidak menjadi korban ganasnya virus corona ini. Oleh karena perlindungan daripada Tuhan, ajari anak-anak tetap hidup di dalam kekudusan dan kebenaran dimanapun mereka berada, selalu membawa kemuliaan bagi nama rumah tangga, keluarga, kehidupan ikat jemaat. Tuhan berkati dengan ketenangan, kedamaian dan kesejahteraan. Segala usaha pekerjaan, tugas dan tanggung jawab yang mereka lakukan pun berhasil dan beruntung, sehingga tidak ada keluarga anak-anakmu yang hidup di dalam kekurangan oleh karena pemeliharaan yang ajaib yang datangnya daripada Tuhan. Anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah mulai dari belajar sampai perguruan tinggi, berkatilah mereka dengan belajar dasar dan kearifan, semangat belajar, disiplin, walaupun sementara waktu mereka harus belajar di rumah, supaya mereka tetap menjadi anak-anak yang berprestasi dan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Bagi sidang jemaat-Mu yang memperhatikan pekerjaan Tuhan di gereja Bukit Sion, mengembalikan perpuluhannya, Tuhan kembalikan berkat berlipat kali ganda sesuai dengan janji firman. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan lewat persekutuan Roh-Nya yang kudus menyertai dan memberkati kehidupan kita semuanya, mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur, yang diberkati Tuhan dan bersama kita